Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya kita sudah tahu apa sih itu kekasan atom karbon. Jadi ada 4 kekasan atom karbon. Yang pertama yaitu atom karbon mempunyai konfigurasi elektron, yaitu dimana di kelas 10 kalian sudah belajar bahwa konfigurasi elektron, bahwa atom C itu punya nomor atom sama dengan 6. Jadi ketika dikonfigurasikan, maka konfigurasi elektronnya yaitu 2 dan 4. Nah, kalian sudah belajar ini di kelas 10. Materinya konfigurasi elektron, di mana atom C ini merupakan senyawa karbon mempunyai nomor atom 6, sehingga nomor atom ini dikonfigurasikan menghasilkan 2 dan 4. Berapa elektron valensinya? Coba dijawab. Jadi elektron valensinya yaitu sama dengan 4. Apa sih itu elektron valensi? Jadi Ibu jelaskan, elektron valensi adalah elektron yang berada pada kulit terluar dari suatu atom ketika dia dikonfigurasikan elektronnya. Sehingga kekasan dari senyawa atom karbon ini dia itu mempunyai elektron valensi sama dengan 4, sehingga keempat elektron valensi itu dapat membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain, sehingga dia bisa membentuk ikatan kovalen. Jadi adanya 4 elektron valensi ini, dia bisa mengikat 4 atom yang lain. Itu kekasan yang pertama dari atom karbon. Jadi kalian harus belajar ya, dan menjelaskannya seperti yang Ibu tadi jelaskan, karena ini pasti akan masuk di ujian. Kemudian kekasan selanjutnya yaitu cara atom berikatan. Nah, atom karbon dengan keempat tangan itu dapat membentuk rantai atom karbon dengan berbagai bentuk, yaitu dari jumlah ikatannya. Dari jumlah ikatan ada yang namanya ikatan tunggal, ada ikatan rangkap 2, dan ada rangkap 3. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari tentang apa itu alkana, alkena, dan alkuna. Jadi ikatan tunggal itu ikatan yang hanya mengikat atom-atom dengan satu tangan. Jadi dia satu tangan saja seperti ini. Jadi biasanya kalau dia satu tangan itu disebut dengan senyawa alkana. Kemudian ikatan rangkap 2 adalah ikatan antara atom-atom karbon dengan 2 tangan. Seperti ini, misalnya dia mengikat atom yang lain dengan rangkap 2. Sehingga dia disebut biasanya dengan alkena. Jadi namanya itu cuma diubah dari ana menjadi ena. Kemudian ikatan rangkap 3 adalah ikatan C yang mengikat atom yang lain dengan 3 ikatan, sehingga dia disebut sebagai alkuna. Jadi ini nanti yang akan Ibu jelaskan bagaimana cara menamainya. Kemudian kekasan atom berikutnya yaitu bentuk rantai. Bentuk rantainya itu ada 2, ada ikatan terbuka atau biasa disebut dengan alifatis, yaitu rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Jadi contohnya itu dia seperti ini. Dia hanya terbuka, C yang mengikat C yang lain. Dia berhubungan. Dia tidak saling berhubungan. Dia hanya membentuk rantai yang terbuka. Sementara bentuk rantai kedua yaitu rantai tertutup.
atau biasa disebut sebagai rantai siklis. Jadi contohnya itu dia tertutup, misalnya C ke C ke C ke C ke C. Nah, seperti ini dia tertutup, sehingga dia bisa membentuk senyawa aromatis seperti ini. Ini semua C-nya nah, seperti itu. Kemudian saya jelaskan kekhasan atom karbon yang lain, yaitu posisi atom. Nah, ini nih yang mau saya jelaskan karena nanti akan ada tugas. Posisi atom karbon di dalam rantai atom karbon yaitu ada yang namanya atom karbon C primer. Apa itu atom karbon primer? Yaitu atom karbon yang hanya mengikat satu atom secara langsung, yaitu dia hanya mengikat satu atom C yang lain. Contohnya seperti ini. Jadi ketika dia mengikat satu atom C yang lain, ini namanya atom karbon C primer. Apa itu sekunder? Atom C yang mengikat dua atom karbon yang lain. Contohnya bagaimana? Ini atom C, dua tangannya karena dua mau ikat. Ini namanya C primer. Ibu, kenapa C sekunder ya? Tunggu ya, C sekunder. Bertanya Maki, ibu kenapa bisa sekunder? Nah, 3 atom C-nya bukan dari 3 huruf C di sini atau unsur C-nya, tetapi berapa tangannya yang bisa ikat atom yang lain. Jadi sekunder itu dia adalah atom yang bisa mengikat 2 atom yang lain karena ada 2 tangannya. Lanjut di senyawa di atom C tersier adalah atom yang mengikat 3 atom C yang lain. Contohnya, ini atom C punya 3 tangan. Nah, ikat 3 atom C yang lain. Jadi ini namanya C tersier. Semoga mengerti Kina. Kemudian apa sih itu atom C kuaterner? Jadi atom C kuaterner adalah atom C yang mengikat 4 atom C yang lain secara langsung. Karena kenapa? C punya 4 tangan, nah ikat C yang lain. Contohnya seperti itu. Mengerti Miki? Selanjutnya saya kasih contoh soal. Coba lihat, ini atom C. Kita kasih nomor. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tentukan yang mana atom nomor berapakah yang merupakan nomor C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuaterner. Coba kita mau tentukan nomor 1 masuk primer kah, sekunder kah, tersier kah, atau kuaterner. Nomor 2 apa, nomor 3 apa, nomor 4 apa, dan nomor 5 apa. Jadi kita tentukan atom C ini. Atom C ini nomor 1, dia punya 1 tangan. Kita cari dulu primer yang punya 1 tangan. Berarti nomor 1 ini merupakan senyawa primer. Karena 1 tangannya, 1 atom C ikat. Tidak masuk ini karena tidak berhubungan Kidi. Selanjutnya cari lagi, pindah lagi ke nomor 2. Nomor 2 ini lihat ini nomor 2 ini C-nya. Berapa tangannya nomor 2? Tangannya nomor 2 yaitu 1, 2, 3, 4. Yang jelaskan tadi Ibu, kalau 4 tangannya berarti dia merupakan atom karbon
Kuarterner. Jadi dia di sini nomor 2-nya. Kita pindah ke nomor 3. Nomor 3 itu dia mempunyai berapa tangan? Ini atom C-nya nomor 3. Kita lihat dia punya berapa tangan? 1, 2, 3. Oh, berarti kalau tadi 3 bilang ibu, dia masuk C tersier. Jadi nomor 3 ada di sini. Selanjutnya kita pindah ke nomor 4. Nomor 4 berapa sih tangannya? Nomor 4 itu ini C-nya. Berarti dia punya 2 tangan mengikat C ini sama C ini. Jadi dia masuk di C sekunder. Lantas nomor 5 C berapa? Coba jawab dalam hatinya atau sebut secara langsung. Jadi bagian 5 itu dia mempunyai 1 tangan karena tidak ada tangan di sini, berarti dia masuk C primer. Kasih koma, berarti dia nomor 5-nya di sini. Bagaimana mengerti? Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Jadi ini penjelasan untuk hari ini terkait tata nama. Ibu akan jelaskan minggu depan ya. Nah, untuk penugasan saya akan berikan melalui foto. Sekian penjelasan Ibu hari ini. Assalamualaikum.